Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Jadi dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan materi mengenai konsep dasar motivasi. Untuk anggota kelompok satu sendiri, yang pertama ada Ariel Putra Ekostianto, kemudian Hanum Novitasari, dan Dia Ibu Tinjani, serta Nabila Ailan Ramadhani. Untuk pokok bahasan yang akan kami jelaskan yaitu terkait konsep motivasi dan motivation from concept to application, dan juga ada artikel mengenai SIRI sebagai motivasi dan juga etos kerja perempuan Bugis dan dalam peningkatan ekonomi keluarga. Definisi motivasi itu sendiri. Pertama, menurut Rian dan Deji, motivation is the process that initiates, guides, and sustain goal-direct behavior, and it differs not only in amount but also in the type, intrinsic versus extrinsic. Lalu dari Mitchell pada tahun 1992, motivation represents those physiological process that cause the arousal, direction, and persistence of voluntary action that are goal-directed. Lalu menurut Friedner pada tahun 1995, motivation is the psychological process that give behavior process, purpose, and direction. Mungkin bisa bantu di next. Nah, jadi apa itu motivasi? Motivasi sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan upaya seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Next. Nah, untuk konsep motivasi memiliki beberapa teori. Teori motivasi awal. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya, adalah teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan ini dicetuskan oleh Abraham Maslow pada tahun 1970 dan menunjukkan bahwa pada level tertentu manusia itu membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan itu memunculkan motivasi pada perilaku mereka. Jadi next. Lalu ada teori X dan Y yang dicetuskan oleh Douglas McGregor. Nah, pada teori X itu diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, dan kurang bertanggung jawab. Sedangkan pada teori Y diasumsikan bahwa karyawan itu suka bekerja, kreatif, memiliki tanggung jawab yang besar, dan rajin. Nah, mungkin bisa di next. Lalu ada teori dua faktor. Teori dua faktor atau disebut Herzberg Theory of Motivation itu membagi motivasi antara motivator dan hygiene. Nah, pada motivators terdapat achievement, recognition, the work itself, the job advancement opportunities, growth opportunities. Sedangkan pada hygiene terdapat relationship with peers, company policies, physical workspace, working condition, salary, status, security, dan supervision. Next. Lalu teori motivasi yang awal yang terakhir adalah teori kebutuhan yang ditetapkan oleh McClellan. Jadi motivasi itu dibagi ada tiga. Yaitu adalah need for achievement, need for power, dan need for affiliation. Nah, need for achievement itu seperti artinya sendiri yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, untuk need of power itu kebutuhan untuk memiliki kekuasaan, dan terakhir ada need for affiliation itu adalah kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai contemporary theories dari motivasi itu sendiri. Yang pertama ada self-determination theory. Jadi teori ini itu berpendapat bahwa individu itu termotivasi ketika mereka merasa memiliki kendali atas tindakan mereka. Kemudian teori ini tuh menekankan pentingnya motivasi intrinsik atau dorongan internal, dan menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik seperti imbalan uang atau dari eksternal itu dapat mengurangi minat intrinsik jika dipandang sebagai bentuk paksaan. Nah, dari self-determination theory ini itu ada dua, yaitu ada cognitive evolution theory, yaitu pemberian imbalan eksternal untuk tugas yang sebelumnya dilakukan secara intrinsik dapat mengurangi motivasi secara keseluruhan jika imbalan tersebut dianggap bersifat mengontrol. Kemudian yang kedua itu ada self-concordance, itu merupakan kesesuaian antara alasan seseorang mengejar tujuan dengan nilai dan minat pribadinya. Nah, individu ini yang mengejar tujuan itu karena alasan intrinsik cenderung lebih bahagia dan juga lebih sukses. Yang kedua ada job engagement. Nah, job engagement ini diartikan sebagai investasi energi fisik, kognitif, dan emosional karyawan ke dalam performa kerja. Karyawan yang terlibat sepenuhnya itu berkomitmen pada pekerjaannya dan seringkali lebih produktif. Dampak positifnya dari job engagement ini adalah produktivitas lebih tinggi, insiden keselamatan lebih rendah, dan juga turn off-nya lebih rendah. Kemudian ada faktor pendorong dari job engagement ini. Yang pertama ada makna pekerjaan, berarti keyakinan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu bermakna. Yang kedua ada kecocokan nilai terkait keselarasan antara nilai individu dan juga organisasi. Dan yang terakhir ada kepemimpinan yang inspiratif. Ini merupakan seperti pemimpin yang mampu membangkitkan rasa misi. Pada goal setting teori atau teori menetapkan tujuan. Nah, menurut teori ini dan puluhan tahun bukti yang sebelumnya, tujuan itu melakukan 4 hal, yaitu mengarahkan perhatian, kedua memobilisasi upaya, tiga mendorong ketekunan, dan empat memfasilitasi pengembangan strategi. Nah, bagaimana tujuan atau goals itu bisa memotivasi? Nah, pertama, challenging goals atau tantangan yang tujuan yang menantang itu menarik perhatian kita, dan dengan demikian kita cenderung menjadi lebih fokus untuk mencapai tujuan. Kedua, difficult goal atau tujuan yang susah memberi energi pada kita karena kita akan menjadi bekerja lebih keras untuk dapat mencapainya. Nah, ketika goals itu sulit, orang cenderung bertahan dalam upaya untuk mencapainya. Nah, yang keempat, tujuan yang sulit juga itu mendorong kita untuk menemukan strategi yang membantu kita melaksanakan pekerjaan atau tugas dengan lebih efektif. Next. Nah, untuk goal setting teori ini terdapat faktor yang bisa memperkuat atau memperlemah. Yang pertama adalah goal komitmen atau komitmen pada tujuan. Nah, intinya komitmen ini muncul bila seseorang percaya bisa mencapai goals dan ingin mencapainya. Nah, untuk selanjutnya ada teks karakteristik atau tugas. Nah, intinya ini goal itu lebih efektif pada tugas yang sederhana dan independen. Lalu ada feedback. Feedback ini
Goal ini meningkatkan kinerja, feedback ini meningkatkan kerja karena membantu melihat celah antara kondisi sekarang dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu ada goal orientation atau orientasi tujuan. Nah, apa itu artinya? Artinya ini orang itu berbeda dalam orientasi atau yang ingin hal yang ingin dikuasai, hal yang ingin dikuasainya atau hal yang ingin ditujukan atau juga ingin menghindari tanpa guru. Lalu ada goal konflik atau konflik tujuan. Nah, intinya ini tujuan tuh bisa saling bertentangan dan meningkatkan stres, kecemasan dan merusak kinerja bahkan untuk di tugas lain. Next. Selanjutnya ada self efficacy teori. Nah, pada self efficacy teori mengatakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri untuk berhasil dalam suatu tugas akan mempengaruhi seberapa besar usaha yang ia keluarkan dan seberapa lama ia bertahan ketika menghadapi tantangan. Nah, jadi menurut Albert Bandura itu, jika kamu percaya saya bisa melakukannya, maka kemungkinan besar kamu akan berusaha lebih keras dan tidak mudah menyerah. Nah, sumber dari self efficacy sendiri itu bisa dari mastery experience atau yaitu keberhasilan membangun rasa percaya diri, bisa juga dari vicarious learning yaitu melihat orang lain berhasil, buat kita yakin, bisa juga verbal persuasion yaitu dorongan atau motivasi dari orang lain yang meningkatkan keyakinan, dan juga emotional state yaitu stres atau tenang yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri. Next. Lalu ada reinforcement theory. Uh, Menurut B.F. Skinner pada tahun 1993, perilaku itu dibentuk oleh konsekuensinya. Orang lebih mudah termotivasi untuk mengulangi tindakan yang menghasilkan penghargaan dan cenderung menghindari tindakan yang menimbulkan hukuman. Nah, untuk mohon maaf sebelumnya ada sedikit typo, harusnya ini sumber dari reinforcement ini, yaitu pertama ada positive reinforcement, yaitu memberikan penghargaan untuk perilaku yang diinginkan. Lalu ada pula negative reinforcement yang menghilangkan hal yang tidak menyenangkan ketika perilaku baik. Lalu ada juga punishment, yaitu memberi konsekuensi negatif untuk perilaku yang tidak diinginkan, dan ada juga extinction, yaitu menghentikan penghargaan untuk menghentikan perilaku tidak diinginkan. Oke, selanjutnya itu ada equity theory. Equity theory itu adalah motivasi yang dipengaruhi oleh keadilan dalam perbandingan input dan output kerja. Inputnya itu kayak usaha, pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Kalau outputnya itu kayak gaji, bonus, dan promosi. Jenis referen perbandingannya itu yang pertama self insight itu membandingkan dengan pengalaman sebelumnya di organisasi yang sama. Self outside itu membandingkan dengan pengalaman di organisasi lain. Terus other insight itu membandingkan dengan rekan kerja dalam organisasi yang sama. Other outside itu membandingkan dengan orang lain di luar organisasi. Nah, selanjutnya itu ada ekspektansi teori. Teori ini tuh menyatakan bahwa motivasi seseorang itu tergantung pada harapannya bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja tertentu dan bahwa kinerja tersebut akan membawa pada hasil atau penghargaan yang diinginkan. Nah, komponen utamanya itu ada tiga. Yang pertama hubungan usaha. Keyakinan bahwa usaha maksimal akan menghasilkan kinerja yang baik. Dipengaruhi oleh keterampilan, pengalaman, dan dukungan organisasi. Yang kedua itu ada hubungan kinerja. Ini keyakinan bahwa kinerja baik akan membawa pada penghargaan tertentu kayak gaji, promosi, dan bonus. Yang ketiga itu ada hubungan penghargaan. Nilai atau daya tarik penghargaan bagi individu. Penghargaan harus selaras dengan kebutuhan atau tujuan pribadi, kayak uang, pengakuan, fleksibilitas, dan fleksibilitas kerja. Next slide. The job characteristic model. Nah, riset dalam desain pekerjaan menunjukkan bahwa cara elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diatur dapat meningkatkan atau mengurangi upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Pertama, akan meninjau model karakteristik pekerjaan. Setelah itu membahas bagaimana beberapa cara untuk mendesain ulang pekerjaan. Dan yang terakhir itu akan mengeksplorasi pengaturan kerja alternatif. Nah, di job characteristic model ini ada 5 dimensi. Yang pertama itu ada skill variety. Itu dimensi ini menunjukkan sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan berbagai keterampilan dan kemampuan yang berbeda untuk menghasilkannya. Pekerjaan dengan variasi keterampilan tinggi biasanya lebih menantang dan menarik sehingga pekerja tidak cepat bosan. Yang kedua tuh task identity itu berkaitan dengan sejauh mana pekerjaan memungkinkan seseorang menyakhir. Pekerjaan yang memiliki identitas tugas tinggi ini memberi rasa kepemilikan dan kepuasan lebih besar karena pekerja dapat melihat hasil konkret dari usahanya. Next slide. Nah, yang ketiga itu ada task significance. Dimensi ini menekankan pada pentingnya dampak suatu pekerjaan terhadap kehidupan atau pekerjaan orang lain. Semakin besar pengaruh pekerjaan terhadap orang lain, semakin tinggi tingkat motivasi yang dirasakan pekerja. Yang keempat itu ada autonomi. Autonomi ini menggambarkan sejauh mana pekerjaan memberikan kebebasan, kemandirian, serta keleluasaan dalam mengambil keputusan terkait cara kerja. Pekerjaan dengan tingkat otonomi tinggi ini memungkinkan pekerja merasa lebih bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Yang terakhir itu ada feedback. Ini sejauh mana suatu pekerjaan itu memberi informasi yang jelas dan langsung mengenai kinerja pekerja. Feedback yang baik membantu pekerja memahami seberapa efektif usahanya dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Next slide. Nah, how can jobs be redesigned? Nah, pekerjaan yang monoton dan berulang-ulang itu kan sering membuat karyawan itu bosan, stres, dan tidak termotivasi. Mendesain ulang pekerjaan dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan juga kinerja. Nah, cara mendesain ulang pekerjaan itu yang pertama rotasi pekerjaan, menggeser karyawan secara berkala dari satu tugas ke tugas lain dengan tingkat keterampilan serupa. Terus yang kedua ada pengayaan pekerjaan, ini memperluas pekerjaan secara vertikal sehingga karyawan lebih banyak mengontrol perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pekerjaannya. Yang terakhir itu guideline for job enrichment. Ini menggabungkan tugas untuk meningkatkan variasi dan identitas tugas, terus membentuk unit kerja alami. Ini membuat pekerjaan terasa lebih bermakna.
Baik, selanjutnya ini mengenai equivalence teori yang tadi juga sudah sempat dibahas. Jadi ini merupakan istilahnya kayak peta konsep terkait komponen utama tadi juga sudah dijelaskan mengenai adanya hubungan usaha kinerja, hubungan kinerja imbal, dan juga hubungan imbalan tujuan pribadi. Nah, dari ekspektasi teori ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama ada usaha kinerja, itu dipengaruhi oleh kemampuan individu dan persepsinya terhadap keadilan dan objektivitas sistem penilaian kinerja. Yang kedua ada kinerja imbalan. Nah, ini hubungan ini akan kuat jika individu mempersepsikan bahwa kinerja itu yang dihargai gitu. Jadi dari sini reinforcement teori ini berperan dengan menjelaskan bahwa imbalan organisasi akan memperkuat dan mendorong kinerja yang baik. Kemudian ada imbalan dan goals. Nah, ini motivasi akan tinggi jika imbalan untuk kinerja tinggi itu memuaskan kebutuhan dominan individu yang selaras dengan tujuannya. Jadi seperti teori kebutuhan ini tuh membantu memahami kebutuhan dominan. Kemudian yang terakhir ada pencapaian tinggi. Nah, individu dengan berprestasi itu tidak termotivasi oleh penilaian kinerja atau imbalan organisasi, melainkan termotivasi secara internal selama pekerjaan mereka memberikan tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan risiko yang moderat. Baik, selanjutnya terkait alternative work, suatu konsep yang muncul karena kebutuhan fleksibilitas, work-life balance, serta meningkatnya keragaman tenaga kerja. Nah, bentuknya itu yang pertama ada flex time, itu bekerja selama sejumlah jam tertentu, tapi bebas menyesuaikan jam kerja dalam batasan tertentu. Misalnya, jam intinya itu jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Nah, karyawan dapat bebas menentukan waktu mulai dan untuk dimulai sebelum, setelah, atau sebelum dan setelah periode inti tersebut. Nah, manfaatnya adalah menurunkan tingkat absensi, meningkatkan produktivitas, mengurangi keterlambatan dan masalah kemacetan, memberikan rasa otonomi. Namun tidak berlaku untuk pekerjaan waktu kehadiran tetap seperti resepsionis. Bentuk yang kedua adalah job sharing, di mana dua orang itu berbagi satu pekerjaan penuh waktu. Misalnya satu bekerja di pagi hari dan satu karyawan bekerja di siang hari. Cara ini meningkatkan fleksibilitas dan juga mencegah PHK, tapi sulit untuk mencari pasangan kerja yang cocok. Di bentuk yang ketiga ada telecommuting atau sama seperti WFH yang pelaksananya bisa minimal 2 hari dalam seminggu menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Dengan bentuk ini dapat meningkatkan kepuasan kerja, namun kurang efektif dari segi pengawasan dan koordinasi tim dan rentan out of sight, out of mind. Bisa di next. Selanjutnya ada the social and physical context of work. Nah, di sini ada dua pekerja A dan pekerja B dengan masalah yang berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya lingkungan sosial dan fisik di tempat kerja itu berpengaruh besar terhadap motivasi. Hubungan positif antara rekan kerja, dukungan dari atasan, dan komunikasi yang baik itu dapat memperjelas peran dan meningkatkan kepuasan kerja. Namun di sisi lain, kondisi fisik yang tidak nyaman atau hubungan kerja yang tidak harmonis itu bisa menurunkan semangat dan kinerja. Karena itu, organisasi itu perlu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, aman, dan nyaman agar motivasi karyawan itu tetap tinggi. Selanjutnya ada employee involvement. Ini ada pelibatan karyawan berarti memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah participative management, jadi bawahan berbagi kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan atasan langsung. Hal ini tuh akan berhasil bila ada kepercayaan dan komunikasi yang baik. Yang kedua ada representative participation, yang merupakan keterlibatan melalui perwakilan karyawan dalam forum atau dewan organisasi. Nah, tapi dampaknya adalah sifatnya simbolis dan memberi motivasi pada perwakilan, tapi dampaknya ke seluruh karyawan masih minim. Selanjutnya ada using rewards to motivate employee. Jadi itu merupakan sistem penggajian berdasarkan hasil kerja, penggajian berdasarkan prestasi, bonus, pembagian keuntungan, pembagian hasil, dan program pendidikan sahabat karyawan. Ada beberapa contoh sistem penghargaan. Yang pertama ada piece rate pay, jadi gaji berdasarkan jumlah hasil kerja. Kemudian dua ada merit based pay, itu gaji berdasarkan evaluasi kinerja individu. Tiga ada bonuses, itu penghargaan finansial jangka pendek. Yang keempat ada skill based pay, itu gaji berdasarkan jumlah keterampilan yang dikuasai. Kemudian ada profit sharing and gain sharing, itu pembagian keuntungan dan peningkatan produktivitas kepada karyawan. Dan terakhir employee stock ownership plans, itu pemberian saham kepada karyawan agar lebih termotivasi dan merasa memiliki perusahaan. Nah, dengan sistem penghargaan yang adil, organisasi dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas dari suatu karyawan. Nah, yang terakhir ada flexible benefits, merupakan suatu program yang memungkinkan karyawan itu untuk memilih paket manfaat sesuai kebutuhan pribadi. Nah, ada kalanya karyawan yang muda itu bisa memilih pendidikan, sedangkan karyawan yang lebih tua itu bisa memilih asuransi kesehatan. Ada tiga bentuk. Yang pertama ada model plans, itu untuk kelompok tertentu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Kedua ada core plus option, yaitu manfaat asli dan pilihan untuk manfaat lainnya. Jadi ada manfaat inti plus bahan. Dan terakhir flexible spending account, yaitu ada penyisian dana prapajak hingga jumlah ditawarkan dalam rencana untuk membiayai manfaat tertentu. Nah, selain itu, organisasi juga dapat memberi penghargaan finansial seperti ucapan terima kasih atau pengakuan publik yang sederhana tapi sangat efektif untuk bisa meningkatkan motivasi dari karyawan tersebut. Jurnal yang berjudul Siri sebagai motivasi dan etos kerja perempuan Bugis dalam peningkatan ekonomi keluarga. Jadi suku Bugis itu dikenal dengan budaya merantau atau sompe dan memiliki nilai budaya yang disebut dengan Siri. Siri ini diartikan sebagai harga diri, martabat, rasa malu, dan etos kerja. Dan Siri ini juga menjadi pendorong bagi orang Bugis untuk bekerja keras, terutama dalam konteks perantauan itu sendiri. Nah, jurnal ini melakukan penelitian terkait perempuan Bugis di Desa Lambur di Provinsi Jambi yang memegang teguh nilai Siri ini sebagai motivasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi perempuan Bugis itu berperan sebagai pelataro atau manajer keluarga yang mengatur keuangan dan kebutuhan rumah tangga. Mereka juga terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk membantu suami, seperti misal mengolah hasil laut hingga juga bertani. Nah, nilai Siri ini mendorong mereka untuk bekerja agar tidak dipandang rendah secara sosial dan juga ekonomi. Penelitian ini menghasilkan bahwa ternyata Siri ini berperan penting sebagai motivasi dan etos kerja perempuan Bugis di Desa Lambur untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi meskipun terjadi pergeseran makna Siri ke arah yang materialistik, nilai ini tetap menjadi pendorong utama dalam aktivitas ekonomi mereka. Faktor ekonomi dan sosial itu menjadi pendukung utama dalam penerapan Siri sebagai dasar bekerja.
Mungkin sekian penjelasan dari materi konsep dasar motivasi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.